Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan, calon taruna media, nama Faril Gunawan, NRP 24010910, Prodi D4 Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim, kelas A, asal Bogor, Jawa Barat. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Supply Chain Management atau SCM dengan dosen pengampu yaitu Pamu Dwi Karis Rifai STR SM MM PhD. Nah, di sini adalah latar belakang. Di Indonesia, penerapan SCM semakin mendapat perhatian seiring dengan berkembangnya sektor industri, manufaktur, perdagangan, serta logistik. Perusahaan mulai menyadari bahwa efisiensi rantai pasokan dapat meningkatkan daya saing, terutama di tengah fluktuasi permintaan pasar dan perubahan teknologi yang cepat. Selain itu, pandemi COVID beberapa tahun terakhir juga menjadi pelajaran penting tentang pentingnya ketahanan rantai pasokan agar operasi bisnis tidak terganggu oleh krisis global. Selanjutnya, yaitu apa sih itu SCM? Supply Chain Management (SCM) adalah pengelolaan terintegrasi seluruh aktivitas mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga pengiriman produk akhir kepada konsumen. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan SCM. Yang pertama yaitu mengoptimalkan persediaan inventory. SCM membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara ketersediaan, stok, dan permintaan pasar. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari kelebihan maupun kekurangan persediaan yang dapat merugikan bisnis. Nah, yang kedua yaitu ada meminimalkan risiko dalam rantai pasokan. SCM juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang mungkin muncul di sepanjang rantai pasokan, seperti gangguan logistik, fluktuasi harga bahan baku, atau perubahan kebijakan perdagangan. Yang ketiga ada mendukung keberlanjutan atau sustainability. Dalam konteks modern, SCM tidak hanya fokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti mengurangi limbah, penggunaan energi yang efisien, dan penerapan praktik ramah lingkungan. Nah, di sini ada contoh kegiatan SCM yang saya ketahui. Nah, yang saya ketahui yaitu ada MBG atau Program Makanan Bergizi Gratis dari pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi pelajar, masyarakat miskin, atau daerah tertinggal. Nah, di sini saya berperan penting dalam yang pertama, perencanaan atau planning, menentukan kebutuhan bahan baku, jumlah penerima manfaat, jadwal distribusi, dan lokasi penyaluran. Yang kedua ada pengadaan atau procurement, melibatkan pembelian bahan makanan dari pemasok seperti petani, produsen lokal, koperasi, dan lain-lain dengan kualitas dan standar gizi tertentu. Selanjutnya ada produksi dan pengolahan. Proses memasak, mengolah, dan mengemas makanan sesuai standar higienitas dan gizi. Selanjutnya ada distribusi dan logistik. Mengatur transportasi, penyimpanan, dan pengiriman makanan ke titik penyaluran, misalnya sekolah, puskesmas, atau posyandu, agar tetap segar dan aman. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi, informating flow. Pengumpulan data tentang ketersediaan stok, efektivitas distribusi, dan tingkat penerimaan masyarakat untuk meningkatkan program ke depan. Selanjutnya ada referensi tentang SCM. Nah, di sini saya membaca buku tentang logistik dan supply chain management ditulis oleh Christopher Martin tahun 2016. Karena kenapa sih saya di sini mengambil referensi di buku ini? Karena membahas SCM dari perspektif keunggulan, kompetitif, dan value creation, dan fokus pada pentingnya integrasi logistik dalam supply chain modern. Nah, kemampuan setelah belajar SCM. Yang pertama, ada pemahaman ekonomi dan dinamika pasar.
Yang kedua, ada memahami biaya pelayanan. Pemahaman biaya berarti mengetahui dan menganalisis semua pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Misalnya, sebuah warung makan harus menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja, listrik, dan sewa tempat. Nah, yang ketiga ada pengetahuan untuk bernegosiasi. Misalnya, seorang atau orang harus tahu harga pasar, aturan perdagangan, serta budaya mitra bisnis agar dapat menentukan strategi tawar-menawar yang efektif dan tetap menjaga hubungan kerjasama yang baik. Selanjutnya, ada keterampilan manajemen proyek. Misalnya, mampu menyusun jadwal kerja, membagi tugas tim, mengatur anggaran, serta memantau progres agar proyek berjalan efisien dan mencapai hasil yang diharapkan. Nah, bidang kerja yang ingin saya lakukan setelah lulus. Saya ingin kerja di bidang ekspor-impor staf karena menangani logistik internasional dan dokumen pengiriman global. Bidang ini sesuai dengan keahlian saya di bidang logistik, manajemen, pelabuhan, dan perdagangan internasional, sehingga saya dapat menerapkan pengetahuan yang saya miliki secara langsung di dunia kerja. Terima kasih telah mendengarkan atau membaca presentasi saya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dan bila ada kata-kata salah dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.